Halo, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Sebenarnya kejadian ini sudah cukup lama dan terjadi pada tahun 2015 lalu. Aku tahu betul apa yang terjadi saat itu, karena aku sendiri yang mengalaminya. Hingga hal itu membuat aku trauma untuk ikut camping lagi. Kenalin, namaku Trisa. Kala itu, aku adalah siswi SMA yang ikut kegiatan Persami. Bagi yang belum tahu, Persami adalah kegiatan pramuka berkemah Sabtu dan Minggu. Dari dulu, aku selalu menanti-nanti Persami. Soalnya, kegiatan ini sangat seru dan asik. Namun, Persami di sekolahku cuma diadakan setiap setahun sekali. Itu juga 2 tahun yang lalu, Persaminya diadakan di halaman sekolah. Berbeda dengan sekarang, di mana kami sudah kelas 3 SMA. Persami diadakan di luar sekolah. Persami sekarang diadakannya di daerah Bogor. Tempatnya bukan di gunung ataupun bukit, melainkan kayak bumi perkemahan gitu, yang tanahnya datar. Jadi, pada kegiatan Persami tidak ada kegiatan mendaki, yang ada hanya berkemah dan aktivitas outdoor seperti olahraga dan ketangkasan lainnya. Setelah istirahat selesai, acara berikutnya dimulai, yaitu pembagian kelompok dan pemberian materi. Setelah semua acara siang berjalan dengan baik, tibalah di sore harinya, di mana kami harus mendirikan tenda secara mandiri. Untuk tendanya sendiri sudah disiapkan oleh panitia. Jadi, peserta tidak harus repot-repot membawanya dari sekolah. Aku dan teman-teman kelompok saling membantu menyiapkan tenda. Tendanya tidak besar, karena kapasitas hanya cukup untuk 3 orang aja. Itu pun tidurnya harus berdempet-dempetan. Dalam acara kala itu ada 30 siswa yang terdiri dari 20 murid laki-laki dan 10 murid perempuan. Seluruh tenda didirikan dengan posisi melingkar, yang di tengah-tengahnya ada api unggun yang sangat besar. Aku satu tenda sama temanku bernama Rani dan Susi. Sebelah kanan tendaku itu adalah tenda siswa laki-laki, dan sebelah kirinya tenda teman perempuanku yang lain. Jarak masing-masing tenda itu kira-kira 6 meteran. Di saat aku, Susi, dan Rani sedang mendirikan tenda, teman laki-lakiku bernama Farhan yang tendanya di sebelah mengejekku. Cewek-cewek, ada yang lagi hate gak? Hati-hati loh, di tengah hutan gini kalau lagi hate, nanti ada yang nyamperin. Aldo dan teman lainnya ikut tertawa. Gak lucu tahu bercandaan lo. Lagian ini kan bukan hutan, ucap Rani yang membelaku. Mereka masih tertawa sembari mendirikan tendanya. Entah kenapa, aku jadi kepikiran dengan ucapan Farhan. Ran, emang kalau hate bakal diganggu setan? Tanyaku sambil berbisik. Udah, tenang aja, Sa. Ini kan bukan hutan. Lo aman lah di sini. Lihat aja sekitar. Cuman kayak lapangan bola kan? Ucapnya sembari mengikat tali tenda.
Aku jadi melihat-lihat ke sekitar lagi. Lapangan bola apanya? Walau pohonnya banyak dan berjarak, tapi cukup seram juga. Aku jadi kepikiran kata-kata anak cowok tadi. Mana yang hate aku doang lagi. Setelah selesai mendirikan tenda, kami disuruh berbaris sesuai kelompok kembali di tengah-tengah lapangan. Saat itu, kelompokku bersebelahan dengan kelompok Farhan. Farhan tiba-tiba teriak ke aku lagi. Trisa, di belakang lo tuh, itu liatin ada apaan? Ih, ucapnya histeris. Aku langsung menengok ke belakang dengan panik. Namun saat dilihat, gak ada siapa-siapa. Farhan pun tertawa bersama teman-temannya. Hahaha, mau aja lo dikibulin. Ternyata dia mengejekku. Rani yang ada di depanku bilang sambil berbisik, udah diemin aja. Namun saat aku tak sengaja melihat tendaku yang ada di belakang, ada seorang kakek-kakek berbaju putih sedang diam berdiri di belakang tenda, yang posisinya tuh membelakangi aku. Saat itu juga aku jadi sangat penasaran. Mulanya aku pikir itu cuma warga sekitar yang memang kebetulan aja di situ. Tapi semakin aku pikirkan, kenapa malah jadi merinding sendiri ya? Tak terasa waktu berlalu dan sekarang sudah pukul 5:30. Kami pun disuruh istirahat. Pas aku melihat ke tenda lagi, kakek-kakek yang tadi sudah tidak ada. Aku kemudian masuk ke dalam tenda dan saat aku sedang mempersiapkan baju untuk pergi ke kamar mandi, tiba-tiba aku mendengar ada suara kakek-kakek yang sedang tertawa. Suara itu terdengar jelas dekat di kuping kananku. Aku pun jadi merinding. Ran, lo dengar gak ada yang ketawa tadi? Tanyaku gemetar. Rani menggeleng tidak tahu. Ih, sumpah Ran, gue dengar ketawa kakek-kakek. Ucapku panik. Shh, udah Tris, tenang aja lah, jangan mikir yang aneh-aneh. Kecapean kali elunya. Jadi begini, udah yuk kita ke kamar mandi, keburu gelap, kata Rani yang berusaha menenangkanku. Kami pun keluar dari tenda, dan saat itu aku melihat ada Farhan yang lagi duduk sendirian depan tendanya. Ia sedang duduk bersila dan badannya tegap menghadap ke depan, yaitu ketumpukan kayu yang akan dijadikan api unggun nanti. Selagi kami berjalan menuju kamar mandi, Rani mengejeknya. Farhan, lagi bertapa lo, serius amat ngeliatinnya. Ucap Rani tertawa. Begitupun dengan Susi. Aku jadi ikut tersenyum. Tapi saat aku ngeliatin dia sambil jalan, wajah Farhan tidak menoleh sedikitpun ke arah kami. Ia masih duduk terdiam seperti patung. Sehabis dari kamar mandi, aku, Rani, dan Susi kembali ke tenda. Kamar mandinya lumayan ramai sama peserta kemah hari ini. Walau sudah maghrib begini, penerangan jalan menuju kamar mandi juga lumayan terang. Jadi kami tidak perlu memakai senter saat ke sana. Kemudian saat aku lagi jalan menuju tenda, dari jauh aku kembali melihat sosok kakek-kakek berbaju putih itu lagi. Dia berdiri persis di belakang tendaku. Aku langsung mengalihkan pandanganku ke bawah dan memegang tangan Rani dengan kencang karena takut. Rani melihatku dengan kaget. Kenapa, Sa? Tanyanya padaku. Aku lantas menjelaskan ke dia kalau ada kakek-kakek di belakang tenda kita.
Rani pun melihat ke tenda dan bilang, "Gue gak lihat apa-apa, lo salah lihat kali." Hingga sampailah di tenda, Rani dan Susi langsung memeriksa ke belakang tenda kami, yang kemudian ia meyakinkanku kalau aku salah lihat karena di situ tidak ada siapa-siapa. Pukul 6:30, kakak-kakak pembina sedang menyalakan api unggun. Kami semua disuruh berdiri untuk berbaris membentuk lingkaran. Setelah bersusah payah menghidupkan api, akhirnya kayu-kayu yang besar itu terbakar juga. Kobaran api yang begitu besar terasa menghangatkan kami semua yang ada di sini. Kakak pembina kemudian menyuruh kami untuk berdiri dan saling bergandengan tangan. Aku hanya gandengan sama Rani dengan tangan sebelah kiri, sedangkan tangan sebelah kananku tidak menggandeng siapa-siapa, lantaran sebelahku itu laki-laki, yaitu Farhan. Farhan terlihat pendiam dari sebelumnya. Dia tidak berkata apa-apa dari tadi, padahal tadi siang kerjaannya ngoceh mulu. Ketika kakak pembina sedang berbicara, tiba-tiba Farhan mendekat ke aku dan berbisik, "Kamu wangi banget, Risa. Aku suka sama wangimu," ucapnya dengan nada menggoda. Aku yang mendengarnya langsung kaget, sampai-sampai mendorong badan Farhan dengan kesal. Apaan sih lo? Gila ya, gak sopan banget, ucapku dengan marah. Dari situ, aku langsung teriak memanggil kakak pembina. Di saat kakak pembina berjalan mendekat ke arahku, tiba-tiba Aldi yang ada di sebelah Farhan berteriak. Dia langsung tersungkur berlutut sambil masih berteriak. Teriakannya seperti suara harimau. Bola matanya mendadak putih semua. Kami semua langsung melihat Aldi begitu panik. Kak, Aldi kesurupan kak, kesurupan!" teriak anak-anak. Kakak pembina itu langsung berlari mendekati Aldi. Aku benar-benar ketakutan melihat Aldi yang seperti itu. Kegiatan malam pun jadi berpusat ke Aldi. Kakak pembina yang ada 6 orang itu juga terlihat panik. Salah satu dari mereka memegang Aldi sambil membaca-bacakan ayat Al-Quran. Namun, belum selesai Adi diruqyah, teman yang tendanya di sebelah Aldi, yaitu bernama Reno, juga tiba-tiba jatuh sambil berteriak-teriak. Kami semua yang melihatnya langsung panik ketakutan. Bahkan teman-teman perempuanku juga sudah ada yang menangis. Kakak pembina yang lain segera menghampiri Reno. Suasana malam itu benar-benar mencekam. Ada 2 temanku yang kesurupan entah karena apa. Di saat semua perhatian tertuju pada Aldi dan Reno, aku yang masih berdiri di sebelah Farhan melihatnya tertawa tanpa sebab. Dia tertawa sambil melihat ke wajahku. Matanya melotot, bibirnya terbuka lebar sambil tertawa tipis. Tapi suara tawanya Farhan seakan pernah ku dengar sebelumnya. Suaranya seperti yang aku dengar di tenda tadi. Itu suara tertawa kakek-kakek tadi. Aku pun lantas teriak minta tolong dan bilang kalau Farhan juga kesurupan. Semua anak yang kesurupan saat itu langsung dibawa ke ruang kantor bumi perkemahan ini. Seluruh kegiatan malam ini pun terpaksa harus dibatalkan karena kejadian tak disangka tadi. Semua jadwal yang sudah direncanakan pun juga terpaksa harus diubah. Kami pun disuruh tidur lebih awal jam 8 malam karena besok paginya akan pulang lebih cepat. Namun, bagaimana bisa kami tidur sehabis kesurupan masal tadi? Rani tak henti-hentinya memberitahuku dan Susi untuk selalu berdoa di dalam tenda.
agar tidak ada lagi yang diganggu. Saat kita hendak mau tidur di dalam tenda, salah satu kakak pembina datang ke tenda kami dan memanggil Rani dan Susi untuk segera ikut dengannya karena mereka berdua adalah anggota PMR. Rani dan Susi diminta untuk membantu kakak pembina merawat peserta yang kesurupan tadi. Awalnya aku ingin ikut saja, tapi kakak pembina menyuruhku untuk istirahat dan mengatakan bahwa kondisi sudah aman. Tinggallah aku sendirian di tenda ini. Suasananya semakin sunyi. Ya, itu karena seluruh murid dipaksa tidur. Kejadian tadi masih terus-terusan berputar di kepalaku. Kenapa mereka bisa kesurupan ya? Aku berusaha untuk memejamkan mata. Namun apa daya, aku merasa takut. Saat aku berusaha untuk tidur, tiba-tiba aku melihat ada siluet dari pantulan cahaya luar tenda. Pas aku lihat dengan teliti, siluet itu adalah orang yang memakai topi caping. Kok ada orang yang pakai topi petani? Siapa itu? Pikirku. Perasaanku jadi gak enak. Badanku mendadak sangat dingin. Aku kemudian berusaha untuk mengabaikan bayangan itu dengan memejamkan mataku. Namun, pas aku lihat lagi, bayangan orang pakai topi caping itu masih ada. Aku pun duduk untuk melihat apakah bayangan itu benar-benar ada. Ternyata saat aku lihat lebih jelas, bayangan itu perlahan berjalan mengelilingi tendaku. Aduh, Rani dan Susi kok lama banget sih? Itu siapa lagi yang di luar? Aku lantas memberanikan diri untuk melihatnya. Kemudian, resleting tenda, aku buka sedikit untuk mengintip siapa sosok bayangan itu. Dan pas aku lihat, bayangan itu berjalan perlahan dari arah kanan. Dan ternyata itu adalah kakek-kakek berbaju putih yang memakai topi caping. Saat ia sedang jalan di sisi kanan pintu tendaku, ia langsung mengarahkan wajahnya ke aku. Aku sontak berteriak dengan kencang, hingga datanglah seorang kakak pembina bernama Budi. "Ada apa, Sa?" tanya Kak Budi. "Kak, boleh nemenin saya sebentar gak? Saya tadi ngeliat ada kakek-kakek yang mondar-mandir sekitar tenda saya, Kak," ucapku dengan gemetar. "Ya udah, kakak jaga di depan pintu tenda kamu ya," ucapnya dengan khawatir. Aku sangat bersyukur karena Kak Budi gak terlalu banyak tanya tentang kakek itu. Aku sebenarnya gak ngerti kenapa bisa ada kakek-kakek yang menggangguku terus. Karena merasa ada yang jagain di depan tenda, aku pun mulai tertidur karena sudah tak terlalu takut lagi. Singkat cerita, keesokan paginya saat aku terbangun, aku sudah melihat ada Rani dan Susi yang tidur di sampingku. Aku pun membangunkan mereka dan bertanya, ngapain aja semalam? Rani dan Susi ternyata disuruh kakak pembina untuk menemani dan merawat peserta yang kesurupan. Kemudian, aku pun menceritakan ke mereka kalau tadi malam aku diganggu oleh kakek-kakek. Rani dan Susi yang mendengarkan ceritaku kali ini percaya. Mereka terlihat kaget dan sangat ketakutan mendengarnya. Mereka lantas bilang, "Keren juga lo, Sa, berani tidur sendirian. Tadi malam kan horor banget," ucap Susi. "Awalnya sih gak bisa tidur, Sus. Tapi aku minta ditemenin sama Kak Budi dari luar tenda," ucapku ke mereka. Rani dan Susi pun keheranan. Mereka bilang ke aku kalau Kak Budi itu sebenarnya semalam pergi ke rumah salah satu peserta yang kesurupan.
Di situ aku langsung tidak percaya dengan mereka. Dan kemudian aku pergi keluar untuk mencari Kak Budi. Setelah bertemu, aku langsung menodong pertanyaan ke dia. "Kak, tadi malam jaga di depan tenda aku kan?" Tanyaku penasaran. Kak Budi melihatku dengan bingung. "Enggak, kakak kan nganterin anak-anak yang kesurupan pulang ke rumahnya. Ini aja kakak baru sampai sini lagi," ucapnya. "Hah? Terus orang yang jaga tadi malam di depan tendaku tuh siapa dong?" Ya ampun, aku benar-benar tak percaya. Bagaimana itu bisa terjadi? Padahal aku melihat dengan jelas kalau itu adalah Kak Budi. Akhirnya, aku coba melupakan kejadian dengan Kak Budi itu. Kami pun bersiap-siap untuk pulang ke rumah masing-masing. Rencana awal, acara dibubarkan jam 4 sore. Tapi di jam 10 pagi, acara harus diakhiri karena kejadian kesurupan tadi malam. Saat sedang beres-beres, aku menemukan catatan. Aku pun iseng membaca tulisan di kertas yang sudah lecek itu. Tiba-tiba, aku merasa sangat ketakutan karena kertas itu bertuliskan, Kakek senang bisa menemanimu hingga tertidur. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.